Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Bertemu kembali dengan Bu Retno dalam pelajaran PKWU kelas 10. KD, memahami strategi pemasaran produk usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Adapun ruang lingkup materinya meliputi 1. Mengenal konsumen dan pesaing pemasaran produk pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani secara langsung. 2. Strategi pemasaran produk pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani secara langsung. 3. Rencana pemasaran produk pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani secara langsung. Materi yang pertama, mengenal konsumen dan pesaing pemasaran produk pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani secara langsung. Pengertian konsumen adalah semua pihak yang menggunakan barang atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk dijual kembali. Jenis-jenis konsumen. 1. Konsumen trendsetter. Konsumen jenis ini selalu menyukai sesuatu yang baru dan mendedikasikan diri mereka untuk menjadi bagian dari gelombang pertama yang mempunyai dan memanfaatkan teknologi terbaru. 2. Konsumen follower adalah konsumen yang terimbas dari efek konsumen trendsetter. Konsumen follower ini sering disebut dengan kelompok gelombang kedua, dan biasanya alasan mereka membeli suatu produk adalah karena gengsi. 3. Konsumen value seeker merupakan mereka yang mempunyai pendirian dan pertimbangan sendiri. 4. Konsumen pemula. Konsumen pemula memiliki ciri-ciri dengan banyak bertanya. 5. Konsumen curiga. Konsumen ini beranggapan bahwa penjual menjual barang gelap dengan harga gelap dan keuntungan yang berlipat. Pengertian pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Pesaing merupakan orang-orang yang mengejar sasaran pasar yang percis. Perusahaan perlu terus membandingkan produk, harga, dan distribusi serta promosi dengan pesaingnya. Jenis-jenis pesaing. 1. Pesaing generik. Persaingan generik lebih dikenal dengan persaingan target market atau target pasar, karena persaingan ini terjadi akibat dari target pasar yang sama atau menyasar konsumen yang sama. 2. Pesaing bentuk. Persaingan bentuk ini terjadi karena sebuah perusahaan memproduksi suatu produk yang hampir mirip dengan perusahaan lain, sehingga terjadi persaingan antara kedua produk. 3. Persaingan industri. Persaingan jenis ini terjadi ketika sebuah perusahaan membutuhkan produk ataupun kelas produk yang sama. Misalkan saja persaingan antar pabrikan minuman dalam kemasan. 4. Persaingan merek. Persaingan merek ini terjadi apabila sebuah perusahaan bersaing dengan perusahaan lain dengan produk yang sama dan juga memiliki harga yang relatif sama. 2. Strategi pemasaran produk pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani secara langsung.
Bentuk pemasaran bisa langsung atau tidak langsung, disesuaikan kebutuhan dan kondisi. Pemasaran langsung menurut Direct Marketing Association adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Di dalam pemasaran langsung, biasanya menggunakan saluran distribusi ke konsumen atau consumer direct untuk menjangkau dan menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Pemasaran langsung untuk produk makanan awetan dari hewani dapat menggunakan berbagai saluran untuk menjangkau calon pembeli dan pelanggan. Saluran itu sebagai berikut. 1. Penjualan tatap muka adalah kunjungan penjualan lapangan. 2. Pemasaran surat langsung terdiri atas pengiriman tawaran, pemberitahuan, pengingat, atau barang-barang lain kepada seseorang di alamat tertentu. 3. Pemasaran melalui katalog terjadi ketika perusahaan mengirimkan satu atau lebih katalog produk kepada penerima yang terpilih. 4. Telemarketing menggambarkan penggunaan operator telepon untuk pelanggan baru berkontak dengan pelanggan yang ada guna mengetahui dengan pasti level kepuasan pelanggan atau untuk mengambil pesanan. Makanan awetan dari bahan hewani tentu memerlukan media yang tepat untuk sarana promosi produknya. Media promosi yang bisa digunakan untuk pemasaran produk khas daerah ini diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pertemuan rutin. Pertemuan rutin pada area kecil, paling kecil, yaitu misalnya RT, RW, dan atau komplek perumahan bisa dijadikan media promosi makanan awetan yang efektif. Jadi bisa dilakukan izin promosi pada pertemuan tersebut. Pertemuan rutin ini bisa pertemuan PKK, Dharma Wanita Arisan, dan lainnya. Seperti pada gambar berikut ini. 2. Pameran atau bazar. Saat ini banyak sekali diselenggarakan pameran atau bazar oleh instansi atau departemen tertentu maupun pihak swasta dan perorangan. Ajang ini bisa digunakan untuk media promosi makanan awetan yang baik. Biaya yang dikeluarkan juga biasanya tidak terlalu besar. Masih sangat terjangkau oleh skala usaha kecil dan menengah atau UMKM. Seperti pada berikut ini. 3. Media sosial. Keberadaan media sosial saat ini sudah begitu menjamur, di mana berbagai kalangan sudah sangat familiar dengan Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya seperti WhatsApp. Hal ini tentu bisa dimanfaatkan untuk media promosi yang efektif dan efisien. 3. Rencana pemasaran produk pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani secara langsung. Perlu dilakukan strategi yang tepat untuk menunjang keberhasilan pemasaran produk. Salah satu strategi pemasaran yang bisa digunakan adalah 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. 1. Produk atau produk. Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai produk adalah 1. Kualitas yang mampu menjawab dan memuaskan keinginan konsumen. 2. Kuantitas yang sanggup memenuhi kebutuhan pasar. 3. Penciptaan produk baru inovatif sesuai keinginan konsumen. 4. Penciptaan nilai tambah pada produk. 5. Penciptaan produk yang mempunyai daur ulang atau life cycle panjang. Jangan cuma booming sesaat. 2. Price atau harga. Pada penetapan harga produk, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya 1. Mempertimbangkan harga pokok produksi. 2. Menyesuaikan harga produk dengan pasar yang kita bidik. 3. Melakukan perbandingan harga dengan produk sejenis yang sudah ada di pasar. 3. Place atau tempat. Beberapa pertimbangan dalam penetapan tempat menjual produk antara lain. 1.
bisa dijangkau konsumen. 2. Lokasi penjualan yang memiliki fasilitas yang memuaskan konsumen. 3. Lokasi yang mempunyai nilai tambah, ada arena bermain anak dan keluarga, suasana belanja, dan bertamasya konsep one-stop shopping. 4. Promotion atau promosi adalah beberapa saluran promosi yang bisa digunakan dalam membantu meningkatkan penjualan produk, bisa melalui media sosial, blog, dan atau website, juga bisa dengan mengikuti bazar-bazar yang banyak dilakukan berbagai instansi atau organisasi di lingkungan sekitar. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Untuk memperdalam pemahaman materi tersebut, silakan kalian menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Berikan contoh dari jenis-jenis konsumen di atas. 2. Berikan contoh dari jenis-jenis pesaing di atas. 3. Berikan contoh produk yang dipasarkan dalam pemasaran secara langsung menurut saluran yang ada. 4. Berikan contoh rincian pemasaran produk pengolahan makanan awetan hewani dengan ketentuan A. Produk, B. Price, C. Place, D. Promotion. Demikianlah materi bahan ajar PKWU kelas 10 strategi pemasaran produk olahan hewani dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.